Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret pertengahan. Dan tema kali ini adalah alam bawah sadar kalian. Tapi gue bacainnya per elemen. Elemen air, elemen tanah, elemen api, juga elemen udara. Ya. Jadi, by the way, itu akan tertulis kok, ada tertulisan. Jadi, ini gue akan buka 9 kartu yang mana untuk ketiga zodiak secara bersamaan, yang akan gue tutup dengan spesifikasi dari setiap zodiak ya, dengan 4 kartu, dan di awal dan akhir akan gue tutup dengan oracle message, oracle card ya. Kalau memang resonates, gue undang kalian semua untuk mendalami ke extended reading per zodiaknya, oke? Dan aksesnya itu ada di box description gue, entah itu dari via Karya Arsa atau jadi member. Nah, dengan jadi member, kalian juga nggak hanya dapat semua extended sign, ya, extended reading, tapi juga dapat intro pagi yang sekarang udah gue hilangin. Nah, seperti biasa, prolog. Kalian bisa skip kalau udah biasa ya dengerin beginian. Ya, kalau udah ngelotok, kalian skip aja. Intinya, ini reading adalah timeless dan general. Timeless, kapanpun kalian mendapatkan reading ini, video ini, dan resonates dengan kalian, waktunya memang tepat untuk kalian. Dan ini general, artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Cross watcher, siapapun yang dealing dengan zodiak yang gue lagi bacain, ya, kalian juga welcome untuk join karena kita saling mengadopsi energi. Jadi tergantung semuanya dengan intensitas hubungan kalian sendiri ya. Dan bacaan ini untuk sun sign, rising atau ascendant sign, Venus, Moon atau Mars sign. Bahkan kalau kalian mau nonton juga North Node sign, kalian juga boleh. Dan kalau kalian nggak tahu berchart kalian, box description gue itu ada link dari Just Astrology, free, gratis ya. Kalian tinggal isi data kalian dan kalian punya berchart kalian. Gue saranin untuk disimpan karena memang sangat berguna, bermanfaat untuk mempelajari diri kita sendiri, karena setiap individu itu adalah konfigurasi dari beberapa zodiak, bukan hanya satu zodiak, beberapa zodiak dan juga beberapa planet ya. Asik aja gitu pelajarin diri sendiri, oke? Jadi sekali lagi, kalau emang resonates, gue undang ke extended reading melalui Karya Harsa atau jadi member. Semuanya ada di box description. Lanjut aja langsung ke reading deh. Kenapa gue ngangkat tema alam bawah sadar kali ini? Karena menjelang masuk ke season Aries, yang mana buat astrologi adalah tahun baru ya. Seperti kemarin hari Nyepi itu buat Hindu tahun baru Saka, kurang lebih sama. Karena menurut astrologi kan zodiak pertama itu Aries, zodiak terakhir itu adalah Pisces. Jadi di sini ada pergantian ya. Nah, ada perubahan alfa dan omega gitu ya. Jadi dan memang ada baiknya alam bawah sadar kita itu kita cek dan dicek secara berkala, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Supaya kita bisa melihat perkembangan diri kita sendiri gitu. Jadi gue angkat tema ini alam bawah sadar untuk melihat perkembangan diri kita sendiri ya. Sehingga tidak ada pengulangan yang berlanjut yang bahkan membatasi diri kita sendiri untuk bisa lebih baik. Oke? Apa yang Pisces, Cancer atau Scorpio kudu sadari tentang dan dari alam bawah sadarnya mereka di penghujung season Pisces season. Pisces, Cancer, Scorpio, apa yang mereka harus sadari tentang dan dari alam bawah sadar mereka. Mohon petunjuknya.
Untuk Pisces, Cancer, dan Scorpio, apa yang mereka harus sadari? Tralala, The Tower. Six of Wands. Page of Pentacles. Seven of Cups. Four of Wands. Jantung bacaan kalian. Death. Wheel of Fortune. Seven of Wands. Strength. King of Pentacles. Alam bawah sadar. Energi secara keseluruhan adalah King of Pentacles. Energinya Taurus, yaitu tradisi, komitmen, struktur, nilai, spiritual, guru. Taurus. Kita masih di season Pisces ya. Ini tentang mindset kita yang membatasi diri kita sendiri. Entah itu tradisi, entah itu komitmen, entah itu ikatan, entah itu struktur, entah itu fondasi, entah itu nilai. Nah, itu semua tergantung dari mindset dan cara berpikir kita. Monkey chatternya kita sendiri seperti apa? Monkey chatter itu adalah hal-hal yang kita yakini dari sejak kita kecil, ditanamkan di alam bawah sadar kita sehingga repeating tanpa kita sadari kita sudah menjalankan segala sesuatunya karena menjadi sebuah kebiasaan. Kita melakukannya seperti robot, gitu. Keep repeating it. Jadi alam bawah sadar kita melakukan segala sesuatu itu tanpa reason, ya karena sudah biasa, gitu. Mau bilang itu menjadi suatu kebudayaan, suatu budaya kita, bisa. Karena gue dilahirkan di sini, bisa. Tapi sadari terkadang hal-hal itu yang membatasi kita juga untuk mencapai goal kita sendiri, mimpi kita sendiri, visi kita sendiri, gitu. Ya kan gue nggak kayak gitu, gue nggak bisa kayak gitu. Siapa bilang nggak bisa, kan gitu ya. King of Pentacles. Kartu pertamanya adalah The Tower, energinya Scorpio. Ini tentang transformasi itu sendiri, fondasi yang tidak kuat enough, ya, yang tidak cukup kuat untuk menerima perubahan-perubahan. Jadi terkadang fondasi itu harus runtuh, ya, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk membangun yang baru, yang lebih solid, yang sesuai mungkin juga dengan zamannya dan sesuai dengan perkembangan kita sendiri, pertumbuhan kita sendiri. Oke, The Tower itu energinya Scorpio, yang mana sekarang itu ada di status sosial, reputasi, karir, long term goal. Ya. Mungkin seperti contoh, gue tadinya mau jadi astronot, dan kayaknya jadi pembaca tarot atau baca bercak aja udah cukup, gue happy, nggak usah maksain diri juga, keles gitu kan. Untuk jadi astronot maksain diri, keles, science gue cetek, ya kan. Gitu. Atau yang tadinya gue harus merit, enggak, siapa suruh gue harus merit. Terus single apa? Masalah gitu. Saudara-saudara gue semuanya harus kita dengerin mereka. Hidup-hidup gue, bukan mereka yang jalanin. Contoh Six of Wands, adanya pengakuan atau diakui, dan ini juga termasuk kemenangan ya artinya. Dan ini energi Leo.
Entah kenapa di deck ini seperti energinya seperti Six of Swords, yang dia mengambil jalan atau arah untuk melampaui apapun yang sudah selesai, yang sudah berakhir gitu. Dia mau mengakui itu, ya, kita mau mengakui itu, jadi kita menuju ke level berikutnya gitu. Seperti itu contoh energi yang gue rasain. Energi Leo, yang mana itu artinya juga tentang finansial kita, tentang transformasi itu sendiri ya, tentang misteri, tentang segala hal, tentang yang berbau dengan partners, resources, merging, joint venture, warisan, properti. Akan ada pengakuan atau mengakui, atau gunung gini ya. Ada kemenangan sih artinya kalau Six of Wands. Ada ingin sharing, berbagi ya, keinginan berbagi. Page of Pentacles, kita kembali menjadi pelajar untuk mencapai apapun yang ingin kita capai ya, goal, mimpi, merealisasikannya. Kita bersedia untuk menambah wawasan, mempelajari hal-hal yang membuat kita, yang menurut kita itu baru atau asing. Entah itu hanya sekedar wawasan, entah itu materi, bahkan waktu, juga keterampilan. Jadi ini di yang sudah lewat ya. Jadi gue buka 9 kartu nih. 9 kartu ini adalah 3 kartu pertama itu yang baru saja lewat, yang sudah lewat. Yang di tengah 3 kartu itu adalah present moment saat ini, dan yang 3 terakhir itu untuk near future yang akan datang. Nah, di yang sekarang di present moment itu dapat Seven of Cups. Kalian sedang menghadapi pilihan-pilihan, banyak pilihan yang buat kalian senang, sehingga kalian bingung mau milih yang mana gitu. Ini ada kesempatan ini, ada kesempatan ini, ada kesempatan ini. Sadarin itu semua hanya ilusi di saat kita tidak tahu apa maunya kita sendiri, oke? Dan di jantung bacaan kita ada Four of Wands, ini fondasi, ini keluarga, rumah tangga, ini juga tentang sesuatu yang harus kita rayakan, tentang properti, rumah itu sendiri, reuni keluarga bisa jadi ya. Dan Death, transformasi, energinya Scorpio lagi ya, kurang lebih sama yang kartu pertama. Bedanya kalau Tower itu kan sesuatu yang kita bangun itu harus jatuh. Kalau The Death itu sendiri adalah transformasi, kita harus meninggalkan versi lama kita untuk membangun versi yang baru. The Death. Near future, The Wheel of Fortune, energinya Sagittarius atau Pisces. Tapi yang jelas Jupiter, ini energi Jupiter yang sekarang lagi ada di Aquarius, yang mana itu adalah tentang ending ya. Aquarius berdasarkan sekarang kita di season Pisces itu di rumah terakhir ya. Jadi tentang ending, tentang closure, tentang karma itu sendiri, tentang alam bawah sadar itu sendiri ya, yang memang kita harus bungkus karma yang lama untuk membuka karma yang baru ya. Dan itu karma sih, alam bawah sadar itu adalah karma yang mengikat kita. Seven of Wands, kalian akan memperjuangkan dan mempertahankan apapun yang kalian yakini itu benar. Dan energi terakhir, kartu terakhir, Strength, energinya Leo lagi. Ini pengaktualisasi diri, ekspresi diri ya,
Kalian diminta untuk kuat, untuk menampilkan siapapun yang kalian ingin menjadi. Ya. Ya. Nah, kalau melihat dari kalian lagi mempertimbangkan The Tower, Seven of Cups, The Wheel of Fortune. Ini posisinya tadi gini. Oke. Ini artinya setelah fondasi yang sudah mungkin cukup lama kita bangun itu, ya, untuk membangunnya lagi sebelum kita mampu membungkus, ya, dan memulai yang baru, kita diharapkan pada opsi-opsi yang sangat ilusif, sehingga kita sulit mengambil tindakan atau sikap. Terlebih karena Neptune juga di Pisces, tentang ideologi kita, idealisme kita sendiri, juga tentang mimpi kita sendiri, goal kita sendiri, ya, dimana kita selalu ingin menjadi kreatif. Tapi pilihan-pilihan itu membuat kita menjadi lebih sulit untuk fokus, gitu. Dan plus Venus ada di Pisces sekarang. Ntar tanggal 21 masuk ke Aries. Nah, dengan Venus itu ada masuk ke Aries, juga masih di Pisces nih sekarang. Itu energinya sangat-sangat supportif, sangat-sangat support kita untuk memulai manage finance kita. Karena yang namanya Venus itu tentang relationship. Jadi relationship sama money itu sangat terikat, sangat saling saling bergantungan, ya, saling bergantung gitu. Jadi kalau relationship lu nggak oke, itu biasanya money-nya juga nggak oke, gitu. Atau kadang bahkan sebaliknya. Jadi itu tergantung dari setiap orangnya sih, individunya sih, gitu. Terus gini, The Tower, Four of Wands, dan Strength. Posisi gini, ya, fondasi yang sudah kita bangun itu harus jatuh, dan mau nggak mau kita harus memulai yang baru, yang memang itu harus dirayakan. Dan untuk memulai sesuatu yang baru itu memang kita membutuhkan untuk menjadi yang kuat, apapun yang kita ingin mulai baru, karena tantangannya akan lebih besar. Oke. Di line kedua, Six of Wands and Seven of Wands. Six, ini semuanya Wands nih, energinya fire, 6, 4, 7, 10, 7, 17, 8 of Wands. Fast communication, fast movements, travel, pindah, relokasi, pergerakan yang jelas. Untuk apa itu yang namanya Four of Wands, fondasi kita sendiri, ya. Dan line terakhir, line terakhir itu Page of Pentacles, Death and Strength. Kita akan mencoba untuk membuka wawasan pikiran kita, ya. Setelah kita mampu meninggalkan kita versi lama, kita diminta untuk kuat untuk menerima apapun yang baru itu. Dan kita mau mempelajari, membuka cara berpikir kita juga, ya, tentang apa itu fondasi, home, family. Kita sadari kalau karma yang lama itu memang harus kita bungkus rapi dan untuk memulai yang baru, The Wheel of Fortune. Sekarang gue pingin langsung klarifikasi. Oh ya, untuk Oracle card dari Wisdom of the Oracle,
kita dapat go the distance, jelas kan? Fast movement tadi ya, fast movement, travel, and between the world. Ini masa transisi. Yang kita hanya ingin diingatkan dengan kartu ini adalah kita menuju ke suatu masa yang mana kita belum pernah punya pengalaman, kita belum pernah menjadi ya. Jadi lepaskan semua asumsi karena kita tidak tahu. Jadi being open is the only option untuk mampu mempelajari, untuk mampu memahami, mengerti. Kita hanya diminta untuk being open, menjadi yang terbuka tanpa harus berasumsi, karena kita sejujurnya tidak tahu. Udah, itu aja. Dan energi secara keseluruhannya adalah come to the age, show up in any way we are, show up dalam keadaan apapun, tunjukin aja siapa, apa adanya kita. Oke, sekarang gue pingin klarifikasi, bukan klarifikasi, lebih ke spesifik ya untuk setiap zodiaknya, Pisces, Cancer, dan Scorpio alam bawah sadarnya ya. Dimulai dari Pisces, karena kita masih di season Pisces. Dan gue akan tarik cuman 4 kartu. Pisces dan alam bawah sadarnya. Apa yang Pisces harus pahami, ketahui, hadapi, dan perbaiki. Pisces dan alam bawah sadarnya. Berisik amat Pisces. Ace of Pentacles kebalik. Sedih amat. Knight of Cups. Ace of Swords. Page of Cups. Energi kalian sendiri. Energi secara keseluruhan. Three of Swords. Sakit hati berjuta rasanya. Kecewa dan sakit hati. Di bawahnya ada The Star, healing. Ini energi Aquarius ya, healing. Apapun yang sudah terjadi, dan destiny, apapun yang sudah terjadi memang sudah seharusnya terjadi. The Star, wish fulfillment. Aquarius, ending dan beginning yang menyakitkan. Di bawahnya ada energi Virgo, Knight of Pentacles. Virgo, ini relationship buat Pisces ya. Kalian lagi ingin membangun, menyusun planning, strategi. Kalian ingin merealisasikan sesuatu. Sudah hermit, merenung. Energi Virgo juga. By the way, kartu pertama adalah Ace of Pentacles kebalik. Delay akan suatu peluang, kesempatan berbisnis, properti, rumah, kontrak. Nah, ada delay. Atau ada halangan di situ ya. Knight of Cups. Ini energi kalian sendiri juga sih. Apa tindakan kalian? Apa sikap kita untuk menanggulangi keterlambatan, ini reward ya, reward atau suatu kontrak. Ace of Swords. Kalian mendapatkan pencerahan dan kalian akan mengambil keputusan komunikasi untuk membuka hati kalian sendiri. Kalian mengambil sikap untuk
membuka hati kalian dan untuk mau lebih mengerti ya. Kalau memang resonates, gue saranin untuk lanjut ke mana namanya, ke extended reading ya Pisces. Tapi sebelum itu gue pengen klarifikasi untuk Ace of Pentacles kebalik buat Pisces. Kenapa kebalik? Kenapa delay? Ace of Pentacles untuk Pisces. The Devil kebalik. Astaga. The Devil kebalik. Keren sih kebalik. Temperance. Sagittarius healing. Knight of Wands. Sagittarius. King of Swords. Energi Aquarius. The Devil kebalik itu energi, and the Devil itu energi Capricorn. Buat Pisces itu ada di network, friends, harapan, komunikasi, teknologi, ya. Dan Pluto ada di situ juga. Pluto itu kan transformasi ya. Jadi ada keterikatan yang sudah lepas. Karena the Devil kebalik itu keren. Kalian sudah tidak bergantung pada apapun itu ya. Entah network kalian sendiri ya, tentang apapun yang namanya kontrak itu. Temperance energi Sagittarius. Mungkin kalian dealing dengan seorang Sagittarius. Sagittarius buat Pisces itu ada di ya, status sosial, reputasi, karir, dan juga long term goals ya. Yang kalian lagi healing, kalian lagi proses pemahaman akan segala lessons yang kalian memang pernah alami. Knight of Wands energi Sagittarius juga, tapi Knight of Wands ini lebih sama-sama energi Sagittarius, tapi ini lebih kebebasan. Kalian punya lebih kebebasan dan kalian sebagai truth seeker, pencari kebenaran. Kalian traveler, explorer, kalian mencoba untuk lebih bisa bergerak. Dan ya, energi secara keseluruhannya dari Ace of Pentacles kebalik itu ada King of Swords, energi Aquarius. Mungkin kalian dealing dengan Aquarius. Oke, Pisces, segitu aja untuk kalian. Cancer, mohon petunjuk untuk Cancer tentang alam bawah sadarnya. Apa yang Cancer harus hadapi dan pahami dari alam bawah sadarnya. Cancer. King of Cups. Queen of Cups. Wow. The Lovers. Wow. Keren amat, serius keren banget ini mah. Two of Cups. Wow. Dah. Energi secara keseluruhannya kok Eight of Cups? Eight of Cups loh. King sama Queen of Cups. Ini power couple. Ini power couple, Jo. Jarang-jarang nih dapat keluar barengan gini. Ini udah okay banget lah gitu. Ditambah The Lovers, ya kan? Ditambah Two of Cups. Kurang apa sih gitu kan? Tapi yang tersembunyi The Lovers ini adalah pilihan. Energinya Gemini. Ada Mars di Gemini dan ada North Node di Gemini. Mars, tindakan apa yang kalian akan ambil? Sikap apa yang akan kalian ambil untuk takdir kalian sendiri? North Node kan takdir ya.
Gemini buat Cancer itu sesuatu yang sudah berakhir. Karena Gemini buat Cancer itu ada di rumah ke-12, di rumah terakhir. Ya. Jadi memang pilihan itu harus dikelarin, guys. Oke. Karena ada yang benar-benar kontrak di sini. Soul contract, twin flame, soulmate, past life connections. Jadi kalian harus menentukan sikap kalian. Yep, that's why ada 8 of Cups. Ada yang harus kalian tinggalkan. 9 of Cups, kesenangan-senangan kalian, entertainment kalian, pelarian kalian selama ini hanya untuk sekedar senang. Kalau memang tujuan hidup kalian hanya senang-senang, ya entertainment memang memenuhi. Kalau memang itu life purpose kalian untuk bersenang-senang, ya kan, kalian sudah mencapai life purpose kalian, tinggal menunggu mati. Nggak juga gitu kali ya, gue bercanda Jo. nggak gitu maksud gue ya, tapi emang begitu sih. Gue mau bercanda nggak bercanda, tapi ya bercanda juga serius, Cin. Ya gitu aja sih. Gimana anak gue aja nerimanya. Kan? Gue pengen klarifikasi, ini juga ikatan itu sendiri ya, pernikahan itu sendiri, komitmen itu sendiri, Two of Cups, contracts. Ya, gue pengen klarifikasi ini, Two of Cups untuk Cancer. Judgment kebalik. The Moon. Energi kalian sendiri. The Sun. Kurang apa coba, ya kan? Ada the Moon, ada the Sun. Nine of Pentacles, jomblo. The Sun and the Moon itu yin yang loh. Yin yang. Tapi ada judgment-nya kebalik. Kalau gini artinya kalian dapat kesempatan kedua. Kebalik, nggak ada kesempatan kedua itu. Ini energi Scorpio. Yang mana buat kalian itu ada di romance, love affairs, lala, aktualisasi diri tentang anak-anak. Tidak ada kesempatan kedua untuk itu. Keputusan itu sudah di peng. Nggak ada kesempatan kedua. The Moon, sesuatu yang misteri, sesuatu yang secret, rahasia, sesuatu yang tidak bisa terungkapkan, sesuatu yang tersembunyikan, itu harus terungkap. Dan The Moon, energi Pisces, juga Cancer. Ini energi kalian sendiri, ini kartunya kalian sendiri. Dan Cancer selalu tentang home and family. Ada yang diumpet-umpetin, ada rahasia. Dan The Sun itu yang membongkarnya rahasia itu sendiri, sehingga judgment itu juga keluar. Alright, ya kan? Dan yang keluar adalah, ya kan, energi secara keluarnya adalah Nine of Pentacles, jomblo. Oke, untuk Cancer, kalau memang kalian resonate, ada yang resonate, gue undang untuk lanjut ke extended reading via Karikarsa atau jadi member untuk mendapatkan extended reading khusus Cancer. Ya. Oke, Scorpio. Gilirannya Scorpio sekarang ya. Apa yang Scorpio? Mohon petunjuk untuk Scorpio. Apa yang Scorpio harus sadari, hadapi, dan pahami tentang alam bawah sadarnya. Scorpio. Mohon petunjuk lagi. Apa yang Scorpio harus sadari, hadapi. King of Wands. Ten of Pentacles.
King of Pentacles, Three of Pentacles, The Magician, cakep, keren. Scorp, buat kalian ada King of Wands, ini energinya Aries ya. Kita menjelang masuk ke season Aries, artinya kalian akan mengambil sikap, kalian akan memulai suatu yang baru ya, apapun itu ya, karena King of Wands itu karakternya adalah entrepreneur, karena karakternya adalah self-employee ya. Dia akan bertanggung jawab gitu, dia akan mengambil tindakan, dia mempunyai kendali atau kuasa akan hidupnya dan nasibnya sendiri. Oke. Dan ini lebih ke income, etika dalam bekerja, juga material possession kalian. Okay. Dan nilai-nilai juga prioritas kalian. Ten of Pentacles, ini tentang komitmen, tentang kenyamanan dan stabilitas, tentang keluarga. King of Pentacles, tentang nilai, struktur, tradisi, komitmen itu juga, struktur. Teacher, buat kalian Taurus itu ada di relationship. Kalian ingin membangun, mungkin kalian ingin membawa hubungan pacaran kalian ke jenjang berikutnya ya, married, karena juga tentang komitmen itu sendiri ya, tentang pernikahan, tentang keluarga itu sendiri. Dan buat kalian Aries, energinya King of Wands itu ada di keseharian kalian. Kalian mengambil, kalian punya kendali di keseharian kalian juga, dan kesehatan kalian. Three of Pentacles, kalian punya semangat untuk open ya, being open dan berkolaborasi untuk bekerja sama, keren. Dan energi secara general, wow, The Magician, energinya Mercury, dan Mercury hari ini masuk ke Pisces ya, sangat-sangat Neptunian, sangat-sangat imajinatif dan intuitif ya. Waktunya kita untuk lebih, ini super consciousness, kalau kita adalah pencipta itu sendiri. Oke, kita mampu merealisasikan apapun itu mimpi kita, karena segala sesuatu yang nyata itu berangkat dari imajinasi. Ace of Cups, memulai suatu cinta yang baru. Kayaknya nggak perlu gue klarifikasi, kartu lo oke banget, Scorp. Udah segitu aja. Kalau memang resonates, gue undang kalian untuk ke extended reading spesial untuk Scorpio. Oke? Dan itu via di box description, aksesnya ada via Karya Karsa atau juga jadi member. Oke? Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share kalau memang resonates. Dah.